Ya, nah, saya ulang lagi ya. Sudah kedengaran suara saya ya? Aman ya? Ya, kita lanjutkan lagi ya. Oke. Jadi tadi ketika sudah di-scan, nanti langsung masuk ke halaman dashboard seperti ini. Nah, seperti itu. Oke. Yang sudah sampai halaman dashboard, silakan klik OK. Yang sudah berhasil login masuk, entah itu pakai OTP atau pakai barcode, silakan klik OK. Oke, berarti sudah bisa ya memasukkan ya. Nah, karena kalau yang di browser ini memang mesti login terus, mungkin untuk keamanan ya. Jadi, tapi kalau yang di HP itu nggak bisa logout, jadi tetap ke login terus. Ya kayak WhatsApp kan kita masuk terus kan akunnya kan, nggak perlu keluar masuk kan. Tapi kalau yang versi dashboard ini, versi browser ini memang mesti login terus. Maka ya kayak WhatsApp itu pakai apa namanya scan barcode itu untuk keamanan. Jadi nggak semua orang bisa ngotak-atik laptop. Oke, saya tunggu dulu. Bu April sudah belum? Ada kesulitan, Bu? Ya Pak, masih proses menunggu OTP Pak. OTP. Iya. Jangan lupa di reset dulu, siapa tahu nanti reset. Sudah ada tulisannya. Ya, kita tunggu Bu April bentar. Pak, ini kalau dirubah bahasanya gitu bisa nggak Pak? Oh ya, tak jelaskan. Jadi bahasa khusus browser nggak bisa diubah. Oh. Ya, kalau yang di aplikasi HP itu bisa bahasa Indonesia. Cuman kalau yang di browser nggak bisa. Ya, ini murni Inggris ya. Hanya versi Inggris saja. Nggak ada versi bahasa Indonesianya. Kalau mau diubah ya perlu diterjemahkan manual sih. Kalau punya saya kan ada settingannya nih, translate Indonesia. Nah, ini akan jadi Indonesia semua ini. Ini manual. Saya pakai apa aplikasi terjemahan ya. Oke. Jadi semua website yang bahasa Inggris bisa saya terjemahkan sendiri. Itu pakai ini sih, saya sendiri lupa caranya bagaimana untuk translate ya. Mungkin kalau nanti saya nemu caranya gimana nanti tak share ya. Jadi semua settingan gitu nggak ada apa ya? Kalau di settingannya nggak ada, Bu. Settingannya di Tisminnya ini nggak ada. Memang ini hanya versi Inggris saja. Dan saya belum nemu untuk settingannya apa namanya ubah bahasa nggak ada. Jadi Pak, terima kasih. Ya. Tapi nggak begitu sulit sih karena cuma dashboardnya cuma kayak gini aja apa namanya menunya. Menunya cuma summary, student, recording, test, chat, notice, ya ini aja, cuma ini aja. Yang lainnya ini lebih ke keterangan classroom yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu lebih ke jadwal, timetable. Saturday ada kelas apa, kemudian PR, ada PR batas waktu hari ini enggak, tes, ada yang jatuh tempo hari ini enggak. Kita lihat besok Sunday, kita lihat besok Senin, kita ngajar kelas mana, kemudian PR-nya yang jatuh tempo, tugas ulangannya mulai kapan, kita lihat di sini, timetable. Kemudian kalau kelas-kelas yang kita buat itu ada di sebelah kolom kiri, classroom ini ya. Kalau punya saya ke kelas latihan Greenleaf ya tinggal nanti kita buka kelas yang mana kita buka. Nah, di situ ya tinggal kita contoh aja misalkan kelas A. Saya ngajar Bismin misalkan. Sudah nanti akan muncul di bawahnya. Nah, gini kan. Nah, ini kelas A. Kalau kita mau lihat kelas Greenleaf-nya, kita lihat kelas A, ya, lihat sini, lihat sini. Nah. Ya. Sudah Bu April? Sudah Pak. Tampilannya masih kosong ya Pak ya? Masih kosong kan? Karena belum bikin kelas. Ya kan? Ya. Ibu create Ya, Pak. classroom dulu. Ibu create classroom. Biar sama ya. Kita pandu Bu April dulu ya. Biar sama, silakan create classroom. Create classroom kan, bentar, tak tunjukkan. Ini ya, kalau Bapak Ibu mau bikin kelas baru,
di pojok kiri atas di bawah teachment itu ada tulisan create classroom, ini untuk membuat kelas baru. Ada berapa batasan untuk membuat kelas ya? Tidak terbatas, sampai seberapanya saya juga belum pernah nyoba. Yang pasti kemarin disampaikan tidak terbatas, ya bisa 20, 100 seperti itu. Create classroom, kemudian username-nya tetap, classroom-nya sama ya, kelas apa? Misalkan kelas 8A. Kemudian subjeknya ngajar apa? Matematika. Kemudian klik continue. Nah, kemudian Bapak Ibu ada pilihan di sini. Monday, Tuesday, Wednesday, ya Bapak Ibu ngajar di kelas 8A ini apa? Ya, seperti itu ya Bu April ya. Kalau yang lain nanti tak pandu gimana caranya jadwal ya. Ini saya bantu yang Bu April dulu. Acak dulu aja Bu April. Misalkan Monday udah, kemudian ini jamnya, ini sampai jam berapa, udah create classroom. Penjadwalan ini penting ya. Pentingnya untuk apa? Untuk nanti supaya absen itu bisa otomatis. Bisa otomatis masuk. Siapa yang absen, siapa yang present. Oke, sudah Bu April, kalau sudah create. Sudah muncul kelasnya di sebelah kiri. Maaf Pak, ini kok tampilannya anu ya? Apa, Apa Bu? ini enroll classroom Pak ya? Kembali lagi Pak. Oh, masih student berarti ya, masih student. Ya, Sudah ya, ya. teacher sebelahnya tadi sebentar Pak. Sudah no, kembali lagi ya. Sebentar, sudah masuk kan sudah UTP no. Jadinya seperti ini. Masih belum bisa. Bentar Pak. Ya, karena memang untuk merubah status akun tuh mesti lewat HP sih, Bu. Iya, status akunnya Apa tuh ya. mungkin ya, apa mungkin itu ya nggak pakai HP itu ya? Terus tidak Ya, bisa berubah ya? iya, jadi memang Kan statusnya mesti diubah, gitu. Jadi cara satu-satunya untuk Bu April adalah Ibu gunakan nomor HP yang lain. Kalau misalkan ini Ibu, ya, kalau misalkan ini loh, kalau misalkan Ibu kalau Ibu misalkan mau ikut praktek ini dan dan Ibu nggak ada aplikasi di HP ya mau nggak mau coba praktek ada dengan HP yang lain dulu aja Bu, nomor yang lain. Ada kan? Nomor HP-nya anaknya dulu atau gimana? Iya, sudah nyimak saja Pak gitu. Oh gitu. Iya, karena saya HP-nya belum cuma satu nomornya. karena saya belum Nomornya. menemukan di sini untuk ininya untuk kontrolnya. Gitu. Iya, tadi saya Atau sudah nyoba student loh, padahal udah masukkan OTP tapi kok tetap kembali enroll teacher atau classroom itu student, Bu? tadi. Teacher ya? Oh iya sudah teacher iya. Oh, iya, karena statusnya belum diubah. Belum Statusnya belum diubah, diubah. jadi perlu diubah dulu di situ. Iya. HP-nya penuh banget ya, Bu? Nggak bisa diinstal ya? Penuh Pak, kalau menginstal hilang WhatsApp-nya semua. Oh gitu, Hilang. sampai gitu ya? Cuma Ya. 2 RAM kemarin itu, aduh. Iya. Oke, gini aja. Dulu, Pak, ya. Ibu pakai akun saya aja nggak apa-apa. Nggak bisa ya. Bentar ya. Karena lebih enak praktek, Bu. Sebenarnya kalau ada nomor HP yang nganggur itu bisa dipakai untuk latihan dulu. Itu Bu maksud saya. Nggak ada Bu. HP ya nomor HP aja sih, bukan HP sih. Mungkin nomor HP suaminya nanti, yang penting yang ada di rumah supaya dapat OTP aja. Oh Nanti iya, itu, coba minta ya. nomornya suami aja tak masukin nanti dapat OTP biar di WA ke saya gitu aja. Betul. Itu ya. Sebentar Pak. Iya Oke, sebentar. Ya. Silakan ya. Monggo, Oke, Bu, ya. iya Pak. Ya, ini sambil Ya. tak jelaskan ini, sambil Ibu ini tak jelaskan untuk dashboardnya. Ya. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Oke, tadi create classroom sudah paham ya. Jadi dashboardnya memang hanya seperti ini. Yang sebelah kiri kolom ini untuk membuat classroom baru. Kita mau bikin kelas apa. Kemudian yang di bagian tengah ini adalah menu-menu fiturnya. Yang sebelah kanan ini adalah penjadwalannya. Ya, oke. Sekarang Bapak Ibu menuju ke sini ya. Kita menuju ke penjadwalan dulu ya. Kita menuju ke penjadwalan dulu. Oke. Caranya adalah perhatikan. Ini kan ada nama kelas. Kalau mau diubah berarti yang ini di setting. Kalau misalkan ubah ada typo atau apa, kalau mau ngubah namanya, ya kan,
silakan itu di menu setting, ada di menu apa namanya ini pena. Kemudian di sebelahnya itu gambar sampah. Gambar sampah itu untuk menghapus kelas. Kalau misalkan suatu saat nanti ini kan kelas latihan sudah nggak kepake, kita hapus, misalkan seperti itu. Kemudian ada subjek, subjeknya ini adalah Tismin yang kita ajarkan. Kalau Bapak Ibu terserah subjeknya apa, tergantung yang diisi. Dan ini go live. Go live ini fungsinya untuk memulai siaran langsung, ya, untuk memulai kelas langsung, pengajaran langsung, live ya, live. Kemudian ada Classroom ED. Nah, Classroom ED ini yang kita bagikan ke siswa. Ya, kita bagikan ke siswa. Kemudian view attendance. Baru kita lihat. Nah, view attendance itu absensi ya, cuma di sini masih kosong. Kita back. Oke. Kemudian timetable ini untuk penjadwalan, about teacher untuk apa namanya ya? About teacher seperti kita itu seperti apa teachernya. Ya. Kita mulai yang mudah dulu aja deh. Yang ini dulu ya. Nah, tak scroll dulu. Nah, kita mulai yang about teacher. Nah, ini about teacher, kita klik yang ini ya, pena. Diklik silakan siapa kita, teacher. Nah, bisa selamat datang, bisa saya orang bagaimana, atau kasih nomor HP kita, ya semacam itu. About teacher. Kelas 9 SMP, bla bla bla. Anak-anak ada pertanyaan terkait penggunaan Tismin ini atau pertanyaan materi, ya kan? Pertanyaan seputar materi, silakan bisa kontak WA saya, WA-nya bla bla bla, atau seperti itu ya. Atau mau gimana tentang apa? Mau mengenakan apa, atau mengasih moto sebagai guru, moto hidup, atau mau berbagi apa, bebas. Ya, kemudian klik save. Kemudian kalau sudah about classroom. Nah, classroom ini mengajarkan apa? Nah, classroom mengajarkan tentang pelajaran apa? Matematika. Di sini harapannya anak-anak apa? Misalkan seperti itu. Classroom ya, classroom. Nah, di situ. Silakan. Ya, 1 kalimat, 2 kalimat aja, contoh aja ya. Untuk latihan aja. Nggak diisi juga nggak masalah, tapi ini kita praktekkan sekalian. Kalau misalkan suatu saat Bapak Ibu membutuhkan, apakah pembuangan classroom atau peraturan juga bisa, peraturan classroom. Nah, peraturan classroom, misalkan anak-anak yang terlambat 30 menit tidak akan saya masukkan absensi, misalkan seperti itu. Di situ, atau apapun itu, atau aturan kelas, atau aturan main, atau apa, silakan, atau ketentuan poin, atau apa di situ, atau tolong, atau instruksi. Nah, nanti suatu saat akan dibutuhkan ketika nanti berjalannya waktu ya. Kalau sudah penggunaan ini sudah digunakan lama, pasti akan dibutuhkan. Dan save. Oke. Sudah Bu April? Sudah dapat OTP? Bentar ya Pak, masih menunggu. Masih menunggu apa? Balasan suami atau balasan OTP? Oke. Sudah, about teacher dan about classroom. Nah, sampai situ dulu. Ini masih ringan dulu ya, sambil nunggu Bu April. Setelah itu penjadwalannya nanti dulu ya. Mending kita ngundang siswa dulu kan. Undang siswa. Jadi alurnya tuh kita kalau siswa sudah masuk semua, baru kita bikin jadwal. Nah, gitu. Jadi supaya anak juga sudah tahu tuh update jadwalnya di situ. Jadi masukkan siswa. Oke. Ya, sekarang undang siswa ya.
Nanti caranya ya sambil nunggu 2 April karena nanti saya perlu masuk ke kelasnya masing-masing ibu-ibu semuanya. Caranya Classroom ID ini ya kan ada 2 cara sebenarnya Bapak Ibu untuk mengundang siswa. Yang pertama ya langsung di-copy aja nih kodenya. Ya langsung di-copy aja, kasihkan ke siswa. Asumsi siswa sudah install. Ya sudah install di HP-nya. Atau kalau belum udah pakai ini, pakai yang gambar kayak WhatsApp ini ya. Nah, ini yang di copy. Jadi kalau kita klik ini ya, nanti akan muncul you have been invited by Kak Yenwati to join classroom kelas latihan relief error to this mean using bla 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 bla. Nah, ini berarti kita copy pastekan, kemudian kita kirim ke grup misalkan, ke grup WA kelas untuk kelas A misalkan di situ. Nah, nanti otomatis anak-anak akan diminta untuk masuk atau install dari aplikasi ini. Juga bisa seperti itu. Nah, tapi kalau mau gampang ya pakai kode aja seperti ini. Itu ya. Oke. Silakan kodenya Bapak Ibu kirimkan di kolom chat. Kita latihan ya untuk ngecek nanti siswa masuk atau belum. Nanti yang jadi siswa saya ya. Jadi tolong kirimkan di kolom chat ya ke Classroom ID-nya supaya saya bisa masuk ke kelas Bapak Ibu semuanya. Silakan. Contohnya yang itu ya, Classroom ID-nya dimasukkan. Saya masuk kelasnya Bu Oktovina. Kelas 6OC, betul ya Bu ya? Oke. Di sini masih approval pending. Nah, nanti saya jelaskan caranya meng-approve ya. Bu April kalau sudah bilang saya Bu ya. Nah, Ya Pak, sebentar ya. masih resign. Ya apa? Saya juga masih ini kok mendaftar. Bu Oktovina sudah, sekarang ke Bu Heni. 393 5588 6 selesai. Oke. Sambil saya tunjukkan prosesnya siswa mendaftar ya. Bentar. Sambil Ibu nunggu saya masuk ke kelas semuanya. Ke kolom chat Zoom ya, Pak Joni ya. Ke kolom chat Zoom ya. Bentar. Tak share screen bentar. Ke chat Zoom ya, bukan di chat WA ya, jangan di chat WA. Tapi di chat Zoom aja supaya saya mudah ngeceknya. Soalnya saya dia punya apanya itu Zoom-nya lewat HP, sedangkan saya pakai laptop ya, dia punya praktek. Oh, oke, nggak mau Pak kalau gitu. Siap. Oke. Ya, ini tak stop share. Saya akan nge-share yang tampilan siswa ya. Saya masuk ya, cara supaya nanti tahu gimana cara daftarnya. Tak tunjukkan. Sorry. Oke. Tadi sampai Bu Heni. Nah, ini saya baru masuk 2 nih. Saya masuk lagi Bu Rina Sutarno. Caranya ini mendaftar di ruang kelas ini plus karena ada tulisan ruang kelas Anda, kemudian sebelahnya ada tanda biru ya, warna biru, mendaftar di ruang kelas. Ini untuk masuk ke ruang kelas baru. Bu Rina 70 318 2298. Oke, selesai. Kemudian Pak Rudiat. Oke, 114. Oke. Sikrona 196 16 78. Oke. Bu Tini. Terakhir Bu Tini ya. Daftar kelas.
740 635 641. Oke. Ya. Pak Joni berapa Pak ID-nya Pak? Saya masukkan Pak. 8706 Nah, 8706 27352. 27352. Iya. Oke, sip. Ya, ini seperti ini Bapak Ibu tampilannya siswa. Nah, di sini ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan sudah ke prof itu nanti akan muncul nih. Saya masuk di kelas biologi, masuk matematika. Ini kan soalnya masih pending nih. Bahasa Inggris ini ada yang sudah nge-proof saya ya. Tematik matematika. Nah, jadi satu siswa itu bisa melihat semua mata pelajaran yang ada di sini. Bisa melihat. Dan nanti untuk melihat status jadwalnya juga bisa masuk di ini, jadwal hari ini. Nah, jadi siswa itu bisa melihat jadwal hari ini dari sini, semua kan ada di sini. Matematika jam berapa, biologi jam berapa, semuanya. Kemudian untuk mengetahui status notifikasi ya ada di sini kan nanti siswa di lonceng ini kan. Nah, nanti di sini akan muncul ada PR dari biologi, ada ulangan, ada apa namanya chat dari guru, semuanya ada di notifikasi ini. Jadi di dalam satu aplikasi ini anak bisa mengorganisir kelas-kelasnya, semua PR-PR-nya, tugas-tugasnya, semuanya ya dari sini. Ya, termasuk ikut ulangan pun juga ada di sini. Oke. Sudah semua ya. Bu April, bagaimana? Sampai mana? Sudah Pak, sudah tampilan kreatif Sip, apa ya, itu tadi? sudah jadi classroom-nya. Sudah jadi. Terus habis itu gimana Pak? Create classroom, Bu. Udah. Sudah muncul kelasnya ID-nya? apa? Udah. Kemudian create classroom udah. Oh, sebentar, baru fitur-fiturnya Pak. Baru Oh, nama guru, terus Oh ya, mapelnya ditulis apa? nama guru, subjek, sudah, mata pelajaran udah. Sudah Pak, Terus, mapelnya sudah. mapelnya, kemudian create, klik create. Oh, create classroom ya Pak? Betul, create udah, ada Oke. tombol itu kan. Kemudian muncul apa? Jadwal Iya. kan? Ibu pilih salah satu aja bebas. Classroom name apa ini Pak ya? Classroom name sama subjek. Ya, subjek Ini, itu Pak, mata ya? pelajaran, mata pelajaran. Oke, berarti classroom name padahal tadi sudah di awal. Apa klik ketik lagi ya? Klik lagi, ketik lagi. Sebentar. Ya, Oh, ya, 11 tekan ketik. ya, create. Ya, Udah. bentar. Habis itu continue ya Pak? Continue, ya, continue betul. Indonesia. Terus muncul apa? Continue muncul nama-nama hari. Ya, Misalkan pilih salah Monday satu gitu ya aja, Pak. bebas, salah satu aja. Ya, Klik aja satu, udah. Monday. Kemudian klik continue lagi. Waktunya Satu sudah aja. add slotnya. Nggak usah. Slotnya ini diklik mboten Nggak langsung. usah. Iya, kan untuk created latihan classroom, dulu. Pak. Iya. Nanti tak jelaskan yang itu. Create classroom. Udah jadi? Ya, Sudah muncul classroom sudah. ID-nya? Sudah classroom ID sebelah mana ya Pak? Oh, sudah. Ya, 5843 ya. bentar. 58 Bentar, tak masuk. 58 43 43 87 87 330. 330. Oke, selesai. Nah, sudah. Oke, berarti semuanya sudah ya, clear. Nah, sekarang bisa bareng Bu Abdul, aman. Ya. Ya. Sekarang sudah itu tadi tampilan siswa ya, cara masukkannya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kita tampilan guru nih. Gimana caranya ngecek siswa itu sudah join atau belum? Kita lihat di bagian student ya. Kita lihat di bagian student. Bentar. Saya tak masukkan ruang kelas saya sendiri dong. Nanti saya nggak bisa masuk. Nggak bisa nyontoin. Bentar. 99 66 318 35. Ya. Nah, sekarang dilihat di sebelahnya summary, ya summary di atas itu ada tulisan student, diklik. Nah, di situ ada tulisan student join request ya. Student join request. Di situ ada nama, kemudian ada nomor HP, kemudian ada 2 tombol accept atau reject. Nah, di sini tugas Ibu adalah
menerima atau menolak, makanya dicek. Makanya tadi kemarin kalau ide saya, saran saya kasih nomor absen di depan, kemudian nama. Atau terserah sih kalau emang absennya sudah urut sesuai nama, ya nama langsung baru absen ya masalah. Karena nanti data siswa itu diurutkan melalui abjad. Biasanya angka dulu kan, Maka kalau saran saya sih anak-anak ngisi namanya itu nomor absen di depan, kemudian nama lengkap, kasih spasi. Nah, jadi otomatis akan langsung tersusun dengan sendirinya. Kita pun juga lebih mudah ngecek siapa yang sudah masuk, siapa yang belum. Misalkan absen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, nah 7 nggak ada kan, kita bisa ngontak dia. Ada kesulitan apa, kok nggak bisa masuk seperti itu. Kalau sudah, kita klik accept. Nah, sudah masuk langsung ini. Dia sudah, yuk silakan Bapak Ibu accept ya. Yen Fuadi siswa itu, siswa murid namanya Yen Fuadi, tolong diterima ya. Nah, nanti di HP siswa itu nanti akan muncul notifikasi Bapak Ibu. Permintaan disetujui. Selamat, Anda bisa mengakses kelas 4 SD, kelas 3A, kelas Green Leaf, kelas 7A. Nah, itu di notifikasi HP saya muncul semuanya. Ya, jadi disetujui. Termasuk kalau nanti ditolak juga akan muncul notifikasi, Anda ditolak masuk kelas ini. Ya, mungkin ilegal ya, kita salah ID misalkan. Oke, sudah? Sekarang kita masuk ke penjadwalan. Nah, kalau misalkan siswa sudah masuk semua, kita masuk ke penjadwalan. Fungsinya penjadwalan untuk apa? Fungsinya supaya terintegrasi dengan absensi. Absensi kelas mengajar live ya. Absensi kelas mengajar live ya. Oke. Caranya adalah penjadwalan. Ini penjadwalan kelas live loh ya. Asumsi kelas live ya. Kelas live caranya adalah perhatikan Bapak Ibu ya, kelas live. Kembali ke summary lagi, kemudian pilih timetable. Nah, timetable ini. Timetable, kemudian kita klik yang gambar pensil. Bentar, saya cek dulu. Ya, semuanya sudah nge-approve saya ya. Saya sudah kelihatan sebagai siswa, semua sudah nge-approve saya. Sip. Kemudian pilih timetable ini, kita ya gambar pensil ini kita klik. Nah, di sini kita atur Bapak Ibu. Kita atur ininya, jadwalnya. Jadi kan ini dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, pasti sudah tahu ya bahasa Inggrisnya ya. Nah, kita di kelas 7A ini ngajar mata pelajaran matematika PPKN itu di hari apa? Ya, misalkan di hari Senin, caranya dicentang. Kemudian jam berapa? Jam berapa di hari Senin? Misalkan AM itu pagi ya, 9 pagi sampai jam 10 AM. Nah, seperti itu. Kalau misalkan di hari Senin kita ada ngajar lagi di kelas yang sama, misalkan kita ngajarnya di pagi sama siang ya, kita tambah add slot. Nah, seperti itu. Add slot ya. Nah, seperti itu. Add slot. Bisa juga Bapak Ibu misalkan ada yang dua jam ya, 2 jam pelajaran ya. 2 jam pelajaran ya bisa juga dibuat seperti ini. 9-10 add slot, sini 10-11 misalkan. Mau dibuat seperti itu ya silahkan. Atau mau dibuat 9 sampai 11 juga boleh. Terserah. Nah, jadi tergantung gaya mengajar Ibu itu langsung 2 jam jadi 1 atau ada jeda atau ada pembagian slot 1, slot 2, terserah. Nah, kalau mau mempermudah ya langsung aja 2 jam 9 sampai jam 11. Ini dihilangkan. Kemudian hari Senin sama hari apa? Misalkan hari Jumat. Klik hari Jumat, from-nya apa? Jam berapa? Ya, kalau sore PM ya, malam ya. Kalau pagi AM. Oke, seperti itu. Jamnya jam berapa? Misalkan jam 1, jam 7 pagi sampai jam 9. Ini 8.30-30-nya ini ya. Yang kolom tengah ini ya. Nah, misalkan 30. Nah, seperti ini. Nah, kemudian update classroom. Seperti itu. Oke, saya request satu lagi Bapak Ibu. Saya request satu lagi adalah supaya Bapak Ibu bisa latihan ngecek daftar hadir ya. Requestnya adalah tolong tambahkan jadwal di hari Sabtu. Oke, di hari Sabtu. Jam sekarang. Jam sekarang itu jam berapa ini? Anggaplah jam 5 ya. Jam 5 berarti jam 5 PM. 5 PM
ya, sampai kita buat jam 6 PM ya, 5 PM sampai jam 6 PM. Oke, khusus silakan ya, semuanya tambahkan 1 D jam sekarang. Nah, kenapa? Ya karena itu nanti kan praktek golef kan. Kemudian kita lihat apakah nanti absensinya masuk atau tidak. Absensinya masuk atau tidak sambil ngecek persentase kehadirannya, persentase online-nya siswa. Gitu. Bahkan nanti melihat anak yang offline tuh kelihatan kayak kemarin kan Pak Ruhiyat itu kan offline, dia ikut, tapi kemudian dia offline. Nah, berarti kan dia sempat keluar tuh. Pak, maaf Atau- tadi sampai jam berapa, Pak? Jam 5 sampai jam 6. Oh ya, Oke. makasih. Kelasnya tetap sama ya Pak, nggak perlu buat classroom lagi nggih. Satu Enggak. aja dipakai Satu untuk aja semua yang ini gitu aja. ya? Ha. Iya, sebentar Pak. Betul. Satu aja ini classroom yang ini ya. Nggak perlu bikin kelas lagi kan ini untuk latihan. Dan nanti kalau Bapak Ibu seriusnya ya tinggal buat sendiri. Kelas A itu Bapak Ibu ngajar kelas A hari apa jam berapa. Ibu bikin kelas lagi kelas B ngajarnya hari apa dan jam berapa. Ibu buat lagi kelas C jam berapa sampai jam berapa. Seperti itu nantinya. Kemudian update classroom. Nah, ini di HP saya sebagai siswa sudah mulai muncul nih jadwal hari ini. Ada bahasa Inggris sama agama Islam jam 6, jam 9 malam ada jam 6 sore, jam 9 malam ada. Oke, yang sudah set timetable-nya silakan chat oke. Kalau mau menghapus slot gimana ya Pak? Ketambahan di bawah. Hapus slot caranya adalah yang misalkan ya tinggal ini di off kan aja. Misalkan Monday kan ketambahan Monday-nya ya tinggal Monday-nya di off kan nanti hilang. Tapi kalau gitu, ketambahan ya. di bawah add slot, misalkan add slot gitu ya. Itu ada tanda itu, minus Pak. itu kan di klik aja Iya. remove slot. Oh ya, oke Pak. Oke, semuanya udah ya. Maka nanti akan muncul tampilannya seperti ini, timetable. Nah, ini jadwal mengajar di kelas ini. Nah, sudah ada. Nah, kalau Bapak Ibu sudah membuat, perhatikan di sebelah kanan Bapak Ibu. Di kolom sebelah kanan itu ada timetable ya. Di situ ada pengingat kita juga. Jadwal ini kan jadwal terdekat itu Monday tanggal 28 ini ada ini sorry untuk melihat jadwal. Nah, nanti ada di situ nih Saturday jam 5 sampai jam 6. Nah, nanti tinggal kita klik go live nih. Nah, kita klik go live. Nah, nanti kita yang terlambat pun juga akan ke-detect di sini. Kita misalkan punya jam mengajar jam 5 gitu kan. Ternyata kita baru online jam 5.15 itu kerekam gitu. Kita datanya terlambat itu juga muncul juga ya. Ya. Atau kita baru muncul jam tengah 6 gitu juga kelihatan. Makanya di sini ada juga yang namanya akun untuk pengelola sekolah. Itu fungsinya untuk admin. Jadi admin sekolah ya, misalkan admin sekolah itu untuk merekam jam mengajarnya Bapak Ibu sudah bisa semuanya. Bahkan kalau bisa juga si admin itu yang mengatur jam mengajarnya Ibu. Ibu tinggal golef aja karena sudah dibuat sama si admin. Kalau di sekolah luar negeri sana ada namanya itu kayak yang mengatur ya, mungkin yang sudah men-setting terutama di bagian IT-nya. Ya mungkin beberapa sekolah di Indonesia ada sih. Jadi sudah diatur sama si adminnya itu, Bu Tini itu ngajarnya ini.
Pak Ruhyat ngajarnya jam-jam segini, Bu Oktovina ini, udah. Jadi nanti di dashboardnya tinggal Ibu tinggal klik go live aja, udah ada pengingatnya. Oh hari ini ngajar di kelas ini, udah Ibu tinggal go live, tinggal ngasih PR di situ. Kemudian si admin itu tugasnya untuk merekap juga. Bu Tini ini hadir nggak sih, ngajar nggak sih jam sekian? Bu Tini ini telat nggak sih? Bu Tini ini selesainya jam berapa? Misalnya harusnya jam 6 kan, tapi ternyata jam tengah 6 sudah selesai gitu. Itu juga akan direkap juga. Nah, itu ada untuk akun administrasi atau akun administrator. Itu ada akun sendiri ya di situ. Memang akun administrasi ini lebih kompleks karena dia akan mengelola semua guru ya, semua guru dan semua kelas. Ya, memang kerjaannya seperti itu. Ya, kalau itu saya belum mempelajari itu ya. Itu kayaknya kompleks banget. Ya, di sini kan pesertanya guru semua, bukan admin ya. Ya, ada pertanyaan dulu sampai sini? Cukup? Aman ya? Kita mulai go live, pastikan Bapak Ibu sebelum kita mulai go live, pastikan di bagian timetable itu Saturday itu jam 5 PM sampai jam 6 PM itu udah betul. Supaya bisa melihat absensi. Supaya bisa melihat absensi ya. Supaya bisa melihat absensi. Oke. Go live-nya nanti mulai dari saya dulu, nanti bergantian. Nanti kita prakteknya ya 1 menit, 2 menit ya. Gantian saya, terus nanti Bu Tini, kemudian Bu April, Bu Rina, 1 menit, 1 menit, supaya bisa ngecek. Ya, itu ya. Oke, saya mulai dulu caranya. Untuk mulai go live-nya, perhatikan. Lihat di layar Zoom saya, pastikan timetable-nya sekarang Sabtu jam 5 PM, jam 6 itu waktunya ngajar. Jadi supaya kerekam absensi kehadirannya. Kemudian kalau sudah kita klik go live. Go live-nya bisa yang sebelah sini. Yang tengah ini atau yang sebelah kanan. Tapi yang sebelah kanan ini lihat dulu jadwalnya benar nggak sekarang gitu loh ya. Ya. Oh betul, ini hari Sabtu, Saturday jam 5 sampai jam 6. Saya klik go live. Ini bisa, ini bisa. Oke. Kemudian ini. Nah, di sini video off. Kenapa ya? Karena ini videonya kan saya gunakan untuk Zoom ya. Maka ini mati karena saya gunakan untuk Zoom. Jadi video ini nggak bisa saya on-kan. Tapi kalau Bapak Ibu video Zoom-nya mati, ini nanti bisa. Nah, kemudian pastikan nanti ketika buka go live tadi di sebelah kiri atas ini nanti akan ada tulisan izinkan mikrofon dan kamera untuk terintegrasi dengan laptop. Nanti silakan klik join atau allow. Saya lupa ya tulisannya. Join atau allow, jangan yang block, jangan yang no ya, tapi izinkan atau gabungkan supaya mikrofon sama kamera itu terhubung. Oke. Oke, ini on sudah. Kemudian recordingnya ini off. Kalau mau direkam berarti ini di-on-kan. Oke, jadi nanti latihannya semuanya recordingnya di-on-kan ya. Ini di-on-kan. On, kemudian kalau sudah go live. Oke. Oke ya, saya nggak perlu menunjukkan tampilan siswa ya, karena kemarin sudah semuanya praktek. Karena di siswa itu akan muncul notifikasi kelas latihan Grifnif sudah tayang, sudah mulai. Kelas dimulai, ya kan? Yang lain jangan mulai dulu ya, satu dulu aja. Tapi kalau mulai nggak apa-apa sih, silakan. Nggak apa-apa, mulai aja. Takutnya nanti suaranya feedback sih, tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu coba aja go live. Sambil saya tunjukkan fiturnya ya. Nanti saya masuk satu-satu ke tempatnya Bapak Ibu gantian ya. Pak mau tanya Pak. Apa Bu? Silakan. Ini Semuanya di go live tempat silakan, nggak apa-apa, saya, go live aja. Di tempat saya tuh saya mau klik go live itu ternyata ada lingkaran merah ya. Jadi nggak bisa diklik itu kenapa Pak? Lingkaran merahnya di mana Bu? Di ininya apanya? Kursornya itu jadinya ini kemudian ketika saya arahkan ke go Difotokan live aja Bu. itu enggak. Coba difotokan bisa. Difotokan kirim ke grup ya. Bisa kan? Nah, coba. Sabar ya, Bapak Ibu guru ya. Kalau screen itu sabar. Ini ada tulisan please your Chrome itu Pak. Please your Chrome itu apa? Coba difotokan aja Bu, tak lihat di grup. Motonya gimana ya? Difoto pakai HP Bu, HP WA. Ini Ibu pakai
di Ya, laptop kan yang bermasalah kan? Nah, ini difotokan aja, Zoom-nya klik di pakai foto. apa? Apa? Ya, ini ya. Ya. Yang lingkar ini ya. Bentar. Nah, itu difotokan aja, Bu. Difoto kemudian dikirim di grup WA aja. Enggak jelas soalnya. Enggak jelas, difotokan aja, Bu. Diklik kemudian dikirim di WA aja, Bu, gambarnya itu. Nah, itu kan Ibu pakai HP kan? Oh, Ibu Zoom ya? Zoom-nya pakai HP ya? Enggak, ya Zoom-nya pakai HP, terus saya prakteknya pakai laptop. Iya, betul. Saya paham, saya paham. Makanya nanti enggak hilang malah. Nggak bisa diklik, Pak, kursor jadi merah. Oh ya, dia mungkin sama kayak Bu April, betul ya? Bu April coba share screen aja. Entah, yang lain tunggu ya. Kita lihat tampilannya Bu April. Mungkin siapa tahu nanti suatu saat Bapak Ibu yang lain ngalami juga. Oke, semuanya join going live ya, go live ya. Karena di sini juga melihat Bu Heni sudah mulai masuk kelas, Pak Ruyat kelas mulai. Jadi saya sebagai siswa tuh tahu semuanya. Oh, nggak bisa diklik. Bentar. Bentar. Nggak apa, dibuka lagi, Bu. Bentar. Dibuka lagi. Dibuka lagi tadi. Tampilannya tadi. 5. Seperti itu, Pak. Merah-merah. Please. Oh, Ibu mukanya nggak pakai crop ya? Loh, Pak, pakai satunya, Pak. Apa ini? Mozilla ya? Mozilla, iya. Oh, pakai Chrome, Bu. Oh, gitu. Pindah Chrome ya. Coba ya, Pak. Bu ini juga nggak pakai Chrome itu. Pakai Mozilla ya. Ya, Bu ini. Ya, jadi di Mozilla nggak bisa karena Lupa, tapi memang kayaknya pakai tadi pakai apa ya tadi? Pakai email ya? Enggak, ininya browsernya, Bu. Browsernya pakai Mozilla atau Google Chrome. Google Browsernya. Chrome, Pak. Google Chrome. Apa ya? Coba dicek. Oke, ini Ibu tutup dulu, Bu April tutup dulu. Use Chrome. Ibu ini pakai Mozilla kan? Tadi kan. Ini berarti mesti keluar dulu gitu, Pak. Ibu bukanya pakai Google Chrome. Jadi Ibu buka Teams-nya itu pakai Google Chrome. Saya juga baru tahu nih, ternyata nggak bisa kalau nggak selain Chrome. Google Chrome. Karena yang memang sih yang stabil memang Google Chrome sih. Mungkin si Teams-Min ini kan sudah terintegrasi dengan Google Chrome terkait apa namanya ya, video kita, suara kita itu bisa integrasi. Berarti kembali login lagi ya, Pak ya? Iya, mesti login lagi. pakai. Iya, betul. Iya, sebentar, Pak. Gitu. Makanya kalau HP itu sudah masuk login kan Bu, Ibu tinggal pakai barcode aja selesai, nggak perlu login lagi. Memang di situ kalau dengan itu. Coba Bu ini buka Google Chrome ya, pakai Google Chrome lagi ya. Buka Google Chrome-nya, kemudian klik Teams-Min. Karena memang banyakan itu kalau kita ngeklik link Zoom itu kadang langsung masuknya ke Mozilla atau ke browser Explorer sih. Oke, sambil nunggu, saya akan masuk satu-satu ya. Saya mulai dulu ke yang udah siap siapa ini? Yang sudah, yang nggak trouble yang udah siap siapa dulu? Bu ini dulu ya, Bu Jikronah ya. Sudah go live, Bu? Bu Jikronah? Halo? Iya sudah Pak. Oh, Tapi sudah ya? Iya ini sudah go live, tapi tampilan di kamera itu terus tertutup soalnya saya punya aplikasi OBS Studio. Jadi Oh. nggak kelihatan muka saya, yang keluar itu OBS Studio Pak. Oh, berarti pengaturan ininya. Bentar, saya ulangi. Bentar, Ibu di close dulu. Di close Oh dulu. saya close dulu.
Ya, ini lihat di layar Zoom saya ya, di close dulu yang tab-nya itu yang di atas, balik lagi. Nah, karena Ibu Exit pakai ya Pak OBS. berarti. Keluar ya exit. Pak. Keluar aja, balik ke halaman tadi Bu. Yang tadi ditutup dulu tab-nya. Oh, iya. Balik lagi ke sini. Sudah Pak. Oke, sudah ya. Recording udah on. Nah, di bawah ini perhatikan. Di bawah ini kan ada tulisan mikrofon default mix in ya kan. Nah, ini adalah pilihan mikrofon mana yang mau dihubungkan. Nah, kalau ini default aja mikrofon supaya nggak otak-atik. Kecuali kalau Bapak Ibu pakai tambahan mikrofon ya, itu mungkin akan muncul di sini alatnya apa kalau tambahan mikrofon ya. Kemudian kamera, nah punya Ibu Yukrona kan berarti kalau Ibu ngasih OBS berarti Oh di sini iya ada ternyata OBS. Nah, itu Iya Pak, diganti, ternyata jangan OBS. OBS. Betul. Ya, jadi dihubungkan Iya. dengan kamera ini, kamera laptop Bu, itu diubah. Udah? Yang webcam ya Pak. Ya, pokoknya yang webcam, yang ini web cam laptop kan, betul ya. Kemudian golek. Ya. Oke. Oh iya ya Pak, iya ya. Oh Oke. iya Pak sudah Pak. Tapi Bisa kan karena muncul ini kan? Udah muncul. Oke, wajahnya gurunya udah muncul ya. Oke, golek. tapi webcamnya buram Pak. Oke, ya. Kalau Sudah, sudah, oke. Kalau sudah semuanya boleh ini sih, semuanya boleh nyoba sih. Meskipun nggak ada siswa yang masuk, semua bisa nyoba ya. Kalau khusus Bu Yukrona, saya gabung kelasnya Bu Yukrona. Kalau yang lain nggak ada siswanya nggak masalah. Bentar, saya gabung kelasnya Bu Yukrona dulu. Saya coba pakai di handphone itu malah sudah muncul Pak. Jadi Sudah muncul apa? muncul itu yang Live. ini. Ya, live-nya sudah ada. Live-nya sudah, tapi ada tulisan menunggu guru nggak? Menunggu guru ini sudah mulai ada mikrofon, video, bagikan, bisukan semua selengkapnya. Oh iya, kalau pakai HP bisa. Kalau HP memang kalau ngajar pakai HP kan bisa, Bu. Iya sudah bisa. Itu tadi yang bermasalah bukan aplikasinya, tapi itu tadi browsernya. Ibu mungkin bisa jadi Google Chrome-nya perlu diupdate juga perlu, bisa jadi. Kalau Ibu pakai Google Chrome loh ya, yang di laptop tadi loh ya. Kalau pakai HP ya sudah Itu, muncul. Pak. Pakai Google Chrome Pak, tapi mungkin karena ya itu tadi mungkin perlu diupdate tadi Ya, kan. berarti perlu diupdate ya. Tapi kalau Ibu ngajar pakai HP kan bisa kan? Nah, itu bisa, itu juga bisa. Go live-nya pakai HP juga bisa, sama saja. Oke. Sip. Ya, saya sudah masuk ya Bu Zikrona ya, betul ya? Ada siswa ya? Oke, sip ya, gitu. Jadi Ya, nanti Pak. Bapak Ibu, oke, semuanya buka aplikasi apa namanya? Go live-nya semua, ya kan? Saya jelaskan fitur-fiturnya. Yang pertama, saya tanya ke Bu ini dulu. Bu April, ada kesulitan? Udah buka ke Google Chrome? Ini baru lagi Pak. Berarti ternyata kalau ganti browser ya harus OTP lagi ya Pak Iya, ya. login lagi, betul. Masukkan betul. nomor HP, Iya. OTP lagi. Iya, Bu. Prosesnya ya lama. Iya, makanya kalau dengan sudah terinstall di HP kan tinggal masuknya gampang. Nggak pakai Iya. OTP. Ya Iya nggak apa-apa, Pak, Bu. sebentar. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Sambil Ibu nunggu, sambil Ibu nyimak ya. Insya Allah mudah kok. Insya Nyimak Allah ya mudah. Pak, monggo. Nanti kalau kesulitan di praktek, Iya. nggak apa, kita diskusi ya. Ya, Iya sekarang Pak. saya tunjukkan fiturnya ya. Yang pertama itu ini mikrofon kita. Ini mau di-on-kan atau tidak? Ya kayak Zoom lah ya. Kita ngomong itu kedengaran atau tidak. Yang kedua itu video. Kemudian yang di sebelah kiri ini ada warna merah kelip-kelip. Itu berarti sedang recording. Sedang proses recording Bapak Ibu. Kemudian ini ada stop pause. Berarti mau di pause nggak di recordingnya? Kalau misalnya sudah cukup ya udah pembelajarannya. Tapi kalau memang mau direkam sampai akhir ya jangan di otak-atik, biar jalan terus. Kemudian di sebelahnya ada open whiteboard. Oke, silakan Bapak Ibu dicoba aja open whiteboard, kemudian coret-coret aja. Nah, open whiteboard. Bu Zikrona bisa nyoba juga. Open whiteboard. Nah, kemudian coret-coret aja. Nah, di situ. Ya kan, coret-coret. Kemudian kalau mau di-save juga bisa tampilan dari whiteboard ini. Kemudian kalau mau ini bisa validasi sendiri sih
Ini pen ya sebelah kiri itu loh, yaitu ada gambar pulpen kan. Kemudian bawahnya itu untuk apa ya? Mengarahkan yang kita gambar itu mau kita kecilkan atau kita besarkan. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian ini penghapus. Kemudian bawahnya ini pensil. Kemudian bawahnya ini kuas atau maaf ganti warna ya. Ganti warna merah seperti itu. Kemudian ini untuk teks, misalkan teks, kita nulis di sini. Bab 1. Ini whiteboard ya, whiteboard. Cuman kalau ini sih akan lebih stabil kalau memang HP-nya itu sudah support atau laptopnya itu kalau Bapak Ibu mudah pakai whiteboard silahkan. Nggak masalah pakai whiteboard. Kalau Bapak Ibu yang punya tab atau punya pen stylus itu enak tuh ngajar whiteboard di HP atau di laptop silahkan kalau yang support ya. Kalau enggak ya enggak perlu digunakan. Whiteboard ini gunanya untuk mungkin keterangan aja. Tapi kalau mau pakai papan tulis, banyak saya lihat itu sebagian besar guru pakai papan tulis apa namanya? Papan tulis ya yang ada di kelas. Caranya bagaimana? Ya tinggal Bapak Ibu ini aja kan, Bapak Ibu di shooting, kemudian di belakang itu kita ada papan tulis gitu kan, kita sambil nulis gitu. Ya pakai papan tulis yang ada di kelas. Jadi diperlihatkan kameranya kita setengah badan, kemudian ada papan tulis di belakang sambil kita nerangkan. Itu juga bisa. Silakan. Tinggal mana yang mudah ya tinggal mana yang mudah. Itu open whiteboard sudah ya, sudah oke semuanya. Kalau mau tambah halaman whiteboard ya di atas itu ada 1 garis miring 1 itu ada tanda plus di sebelahnya kan, itu untuk mengganti lembar whiteboard. Nah jadi bukan menghapus whiteboard tapi untuk lembar. Misalkan yang depan tadi untuk rumus 1 kita coba yang lembar 2 untuk contoh soal, lembar 3 untuk kasus misalkan tugas soalnya ini tolong dikerjakan gitu kan. Bisa juga seperti itu. Nah, jadi tampilan siswa akan menyesuaikan halaman ini, halaman whiteboard-nya. Oke, sudah cukup ya whiteboard. Ini setelah kita exit ada pilihan close anyway atau save. Kalau close anyway berarti whiteboard-nya ya udah biar hilang, nggak kita arsipkan. Tapi kalau semua coretan kita, semua catatan yang ada di whiteboard mau disimpan ya klik aja save. Nah, whiteboard-nya save. Seperti itu, ya kan. Kemudian kita coba lagi yang sebelahnya ada share my screen. Nah, share my screen kalau di laptop ini mungkin kayak Zoom ya. Oke, lihat di layar Zoom saya sebentar. Lihat di layar Zoom saya sebentar. Kita coba share my screen. Kemudian di sini ada entire screen. Entire screen itu berarti kita bagikan semua aktivitas yang ada di layar laptop kita. Ya kan? Itu yang ada di layar laptop kita. Window berarti kalau kita mau nampilkan misalkan hanya yang Google Chrome kita, PPT-nya saja atau PowerPoint atau PDF-nya saja atau mungkin file tertentu ya atau aplikasi tertentu itu window, jendela tertentu. Atau Chrome tab. Nah, itu yang tadi saya sebutkan kenapa terintegrasi dengan Chrome tab. Jadi misalkan kita mau share screen menunjukkan tampilan tab kita, ya kan, tampilan tab kita. Kita kasih contoh misalkan di sini saya buka tentang makhluk hidup. Ciri-ciri. Nah, seperti itu. Nah, kita bukakan dulu ya, contoh dulu ya. Kita pengen menampilkan browser kita. Nah, jadi ini Chrome tab-nya ini kita mau menampilkan tab yang mana? Misalkan yang ini ya, kita share. Nah, maka yang muncul hanya tampilan ini saja. Tampilan tab-nya saja. Seperti itu. Ya, kalau sudah di stop. Stop presenting. Oke, itu untuk share my screen. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan dulu nggak?
Pak, saya mau tanya, Pak. Silakan. Tadi ini sudah bisa di laptop. Ah. Terus mungkin karena kendala sinyal tadi, Pak. Oh, Terus tadi sudah. Oh, untuk ya kendala sinyal. Oke, sip. kalau untuk share screen tadi, Pak. Jadi itu caranya yang Chrome tab. Terus ini ada tulisan select a tab select a tab to preview ya? Ya, betul. Itu untuk kita mau menampilkan tab Chrome kita, Google Chrome kita. Betul. Preview. Itu kalau misalnya kita mau ngambil dari mana file-file kita itu? Window. Oh, yang window ya. Oh, Window. iya. Tapi Ibu harus buka dulu. Ibu harus buka PPT-nya dulu, dong. Ibu buka PPT-nya dulu kan, sudah materinya sudah ya kayak Google Meet kan, Google Meet atau kayak Zoom kan buka PPT-nya dulu kan. Nanti kalau sudah di share screen diarahkan ke PPT gitu kan, seperti itu. Kalau mau pengen gampang ya langsung aja entire screen. Nah, entire screen itu jadi semua aktivitas Bapak Ibu di layar itu kerekam semuanya, seperti itu. Bisa juga seperti itu. Jelas ya Bu ya, kalau mau yang file berarti yang window, kalau mau layar semuanya ada di entire screen. Oke. Ya, ini saya sambil masuk ke kelasnya Bapak Ibu semua ya, supaya muncul ininya, apa namanya, datanya. Lanjut, sekarang kalau sudah share file. Nah, share file ini mendukung untuk PDF. Kita mau membagikan file apa? Misalkan kalau bahasa Indonesia misalkan PDF cerita dongeng, misalkan kita contohkan ya, misalkan materi tumbuh. Ini sudah saya PDF-kan. Saya open. Nah, ini. Oke. Nah, ini ya. Ini PDF saya. Jadi PDF-nya saya share screen. Jadi share screen tapi PDF-nya saja. Nah, ini PDF. Kemudian ini. Oke, kalau misalkan mau diperbesar ya Bapak Ibu ya, jadi di sebelah kanan atas ini ya, supaya gambarnya besar. Nah, tampilan kita besar ya, gini kan, sambil ngajar ya kan. Anak-anak, ini adalah proses bernafas fotosintesis. 6O2, 6 ini ditambah energi, tinggal kita ubah ininya merah. Nah, ini sambil kita ngajar, kalau nggak pakai whiteboard, kita bisa pakai ini juga bisa kan. Oke. Oke. Kemudian kalau cara kecilkan lagi, sama di pojok kanan atas ada gambar panah-panah itu dikecilkan. Oke. Silakan Bapak Ibu coba aja share screen ya, terserah mau share file dicoba ya. Tadi kan open whiteboard sudah praktek, coba share my screen, terserah mau pakai window, coba yang window, coba ambil beberapa aplikasi PPT bisa, atau yang share screen PDF, silakan dicoba. Yang sudah chat oke. Ya, sambil saya ngikuti live nih, masuk kelasnya masing-masing dulu. Ini ada yang belum masuk ternyata. Wah, kayaknya ya. Bahasa Inggris ini kelasnya siapa ya? Bing 9A. Kelasnya siapakah? Bing 9A. Oke, saya sudah masuk kelasnya Bu Oktovina. Oke, sedang berbagi layar. Wah, Bu Oktovina berbagi layar PR ya, tugas ya. Kok sudah ada jawabannya, Bu? Ya. Kemudian saya masuk kelasnya. Oke, kelas saya. Silakan coba aja ya. Kemudian coba diperbesar screen-nya. Perbesar screen-nya. Sekarang saya masuk ke kelasnya fisika. Ruang latihan fisika. Oke. Punya siapa ini? Bu Heni. Bu Heni sedang berbagi layar. Oke. Oke, berbagi layar tampilan ini ya semua. Oke, entire screen Bu Heni. Betul ya Bu Heni ya?
Kemudian saya keluar, saya masuk ke kelasnya Spain Wajus Grade 7. Apa ini Spain Wajus? Oke, saya masuk kelasnya Burina. Oh, Burina bahasa Inggris ya. Saya masuk kelasnya Burina. Oke, share screen, tugas individu. Oke, sip. Kemudian udah saya masuk keluar aja, jadi supaya udah kerekam itu ya. Kemudian masuk ke kelas 7A matematika. Kelasnya siapa ini? Oke, Pak Ruhiat. Pak Ruhiat sedang berbagi layar. Oke. Ya, presenting ya. Sip. Kemudian saya masuk satu lagi kayak ya, TKR. Kelas 9 TKR. Bu April ya. Bu April ada kendala sampai mana, Bu? Saya masih menunggu gurunya, belum mulai ngajar soalnya. Menunggu guru. Sebentar Pak, ini mau mencoba go live sebentar. Oh, sip. Oh, oke. Ini saya nunggu Bu April masuk dulu. Ya, jadi kalau Ini siswa Pak masuk ya, siswa join live. Tapi kalau guru belum masuk, ya si anak-anak nggak bisa mulai, nggak bisa ngobrol dengan temen, nggak bisa, dia nggak bisa interaksi karena belum dibuka roomnya, ibaratnya seperti itu. Jadi menunggu Pak, guru. coba masuk ke kelas saya, Pak. Oh, masuk kelasnya Putini ya. Tapi Siap-siap. maaf, ini tadi saya buka PDF-nya bukan soal yang saya buat Nggak tadi. apa-apa, kan untuk contoh aja Bu, nggak apa-apa, nggak masalah. Ibu buka PDF yang, oh ini kunci jawaban. Oke. Ya. Ya, ini diajak joki ini ya. Kunci jawaban. Gimana Oke. Pak? Sudah. Saya sudah Pak, terus gimana Oke. ini? Sudah? Oke. Sekarang Ibu coba share screen Bu April. Share my screen dulu. Share my screen, pilih yang apa? Window. Kalau entire screen itu berarti keseluruhan layar. Window itu berarti window-window tertentu aplikasi. Kalau satu lagi Chrome tab itu berarti Ibu menampilkan Chrome-nya Ibu. Gitu. Atau share file. Kalau share file Ibu nge-share PDF. Terserah yang mana, Bu. Nanti saya masuk ke kelasnya Ibu ya. Kalau sudah Ibu bisa bilang. Oke. Sudah Bu ini udah masuk ya? Saya udah masuk nih. Iya, Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan di pojok kanan atas itu ada kayak raise hand ya. Jadi nanti kalau ada anak yang raise itu pasti akan muncul. Berapa yang raise hand? Nah, akan muncul di situ. Oke, saya keluar. Saya masuk ke Bu April ya. Bu April sekarang. Bu April tadi yang apa Ibu ya? TKKR, betul. Bahasa Indonesia, Bu. Ya Pak, benar. Ya, saya sudah masuk, Bu. Oke, Ibu April sedang berbagi layar tentang, oke. Ya, saya angkat tangan ya. Oke, sudah. Oh, kosong ya. Oh, sebentar. Udah cukup ke Bu, udah kelihatan. Udah bisa. Ya. Sip. Tetap. Oke, saya keluar ya Bu ya. Ibu dicoba aja nanti. Sip. Ya, saya sudah bisa semuanya. Oke. Kalau sudah biasa semuanya tolong di close share ya, ditutup. Kita lanjut ke polling. Nah, tunggu sejenak sampai semuanya bisa tutup share dulu. Semuanya tutup share, nanti saya akan coba untuk polling ya. Ini Pak Zain. Ini Pak Zain. Ya, Pak Ini Joni. saya punya ini saya ada ketinggalan putus jaringan tadi, ini masih di whiteboard, Zain. Oh, whiteboard. Whiteboard di close saja, Pak. Ya. Saya tutup saja. Kan udah whiteboard udah, Pak. Ditutup aja close whiteboard. Ya, whiteboard itu orangnya nulis coret-coret aja, Pak, itu, Pak. Betul. Sudah itu tadi saya tidak bisa ikut sudah karena jaringan onar. Oh, ya, nggak apa-apa. Jaringan onar ya. Siap, Pak. Oke, Pak Joni itu kelasnya apa sih, Pak? Nama kelasnya yang apa, Pak? Kelasnya tadi bahasa Inggris.
Yang apa? Bing itu, Bing 9A. Iya, iya 9A. Oh, ya. Pak Joni udah go live. Ya. Ini sampai ada tulisan apa di sini nih? Close whiteboard nih, masih di Ya, close whiteboard whiteboard. saya. Ya, betul. Di close saja, Pak. Betul. Di sini ada tulisannya close anyway, save. Ya, kalau mau disimpan whiteboardnya, catatannya di save. Kalau nggak di-save berarti pilih yang close, Pak. Betul. Oh iya. Sip. Ah, Oke, sip ya. Oke, semuanya sudah sudah. itu ada muncul saya punya ini muncul iya ada lain-lain munculnya nih. Ada Apa, Pak? seperti ini. Ada gambar laptop dengan apa ini? HP ini. Ini dia punya apanya? Ini dia punya munculnya nih. Mana, Pak? Ini dia apa nih? Laptop ini. Nggak kelihatan, Muncul Pak. seperti itu. Muncul seperti itu dia. Mungkin saya ada apa? Ada tulisan di sini nih. Pencet ya. Pencet apa, Pak? Balik lagi ke tadi aja, Pak. Oh ya, yang muncul sekarang open whiteboard dengan share my screen. Ya, sip. Udah. Sekarang itu udah, Pak. Open whiteboard, share my screen kan? Udah kan? Oke, sekarang kita lanjutkan ke polling ya, Pak ya. Oh, sorry, student control dulu. Saya jelaskan. Oke, semuanya sudah close ya. Share file udah. Sekarang student control ini saya jelaskan. Coba diklik student control. Di situ ada allow student to speak. Apakah kita mengizinkan siswa untuk speak? Nah, kalau on berarti mereka nanti bisa ngomong. Maksudnya bisa on, bisa off. Tapi kalau ini kita kalau ini kita matikan, maka mereka nggak bisa nyalakan sama sekali. Nggak bisa nyalakan sama sekali audionya. Mau diklik itu nggak bisa. Pokoknya dia disuruh diem terus gitu ya. Tapi kalau kita mau bisa memberikan izin, ya berarti di-on-kan. Kemudian allow student video. Nah, berarti kalau kita klik on, berarti nanti anak bisa on cam, off cam. Gitu. Tapi kalau ini kita on kan, otomatis kalau ini kita off kan, kita matikan, maka anak itu ya nggak bisa buka video. Gitu loh. Nggak ada tombol videonya itu mati terus. Seperti itu ya. Oke, sudah. Kemudian Bapak Ibu, karena Bapak Ibu mungkin di sini nggak ada siswa yang tergabung ya. Kalau ada yang tergabung, nanti di sebelah kolom chat ini itu akan ada tulisan namanya mute all, ya. Karena di tempat saya ini nggak ada siswa, maka nggak ada muncul mute all-nya. Tapi kalau ada Bapak Ibu ada siswa masuk ya, nanti akan ada tulisan mute all. Mute all itu apa? Misalkan karena kita izinkan mereka ngomong kan, suatu ketika riuh tuh, ya kita mute all, kita klik aja mute all, maka semuanya langsung mati seketika audionya, ya. Oke. Kemudian ini ada chat dulu yang pertama. Di sini ada tulisan allow student to chat. Apakah kita bisa mengizinkan siswa itu nulis chat atau tidak? Atau hanya satu arah? Hanya kita saja atau dua arah? Kalau dua arah, berarti ini kita on kan? Tetap on. Berarti anak bisa ketik obrolan chat. Ya. Tapi kalau ini kita off kan, maka hanya kita saja yang bisa ngirim. Anak-anak nggak bisa ngetik-ketik. Nah, jadi ini bisa kita atur. Misalkan kalau pas kita diskusi kita on kan, tapi kalau pas nanti kita baru ngajar, anak-anak ada yang iseng tuh, ngechat. Kadang kan ada yang iseng kan di Google Meet atau Zoom itu kan, langsung kita off kan. Maka mereka berhenti chattingan. Oke, jelas. Kemudian ini pupil. Nah, pupil ini adalah orang-orang yang yang tergabung di sini. Nah, di situ. Nah, ini fungsinya kayak Google Meet atau Zoom. Kalau mau ngechat pribadi, direct message ya kita klik orangnya, chat seperti itu. Kita ke polling ya sekarang ya. Sekarang yang kolom yang menu terakhir adalah polling. Kita caranya ini dulu, start and install poll ya. Semuanya start and install poll. Nah, di sini ada dua, saya jelaskan. Yang atas itu adalah kita mau memberikan polling instan tanpa harus buat soalnya dulu. Berarti soalnya pakai lisan. Ya, soalnya pakai lisan. Jadi caranya kita launch ya, kemudian select poll duration ya. Kemudian pilih 30, 60 atau 90.
Ya, karena ini untuk latihan, tolong Bapak Ibu nanti pilih yang 90 ya. Karena supaya kasih waktu saya masuk ke kelasnya Bapak Ibu dan pilih jawaban ya. Pilih yang 90 supaya lama. Pilih yang 90 ya. Kemudian mark correct answer. Ya, Bapak Ibu ini pilih jawabannya apa? Nah, pilih jawabannya apa? Misalkan C atau D atau A. Nah, kemudian ya udah Bapak Ibu tinggal ngomong pertanyaannya by lisan. Loud. 3, 2, 1. Nah, tinggal Bapak Ibu. Nah, anak-anak, komodo itu termasuk kelompok hewan apa? A. Mamalia, atau B. Reptil, atau C. Arthropoda, atau D. Moluska. Silakan A, B, C, D. Nah, kalau di tampilan guru ini nggak ada pilihannya A, B, C, D, kan kita bukan siswa, nggak menjawab. Hanya waktu aja. Nih, berarti kan, di sini ada waktu yang mundur ya, 68 second, bla bla bla. Kemudian di sini ada tulisan 0 garis miring 0 answer. Nah, ini artinya apa? 0 itu berapa yang menjawab, kemudian yang garis miring 0 ini adalah berapa total siswa yang di kelas. Berarti kalau misalkan sebelah kanan itu 10, berarti yang ada di kelas ada 10. Kalau yang di kiri ini tulisannya 5, berarti yang menjawab baru 5 dari 10 siswa. Ya. Kemudian kalau misalkan semua sudah menjawab 10 garis miring 10 dan ternyata waktunya masih lama, kita bisa langsung di stop langsung. Tik biar nggak kelamaan, stop full. Nah, nanti akan muncul jawaban. Nah, akan seperti ini. Oh, no one picked the correct answer. Karena nggak ada yang jawab ya, punya saya ini ya. Oke, silakan semuanya coba dan saya akan masuk ke tempatnya Bapak Ibu ya. Tolong dibuat 90 detik ya. Silakan. Saya mulai dari atas ya. Yuk, 1, 2, 3, silakan dibuat. Contoh aja ya. Oke, Putri ini belum ya. Kita tunggu ya. Biji kertas sudah buat belum? Sudah, Pak. Belum muncul ya? Udah habis waktunya? Masih, Pak. Oke, belum muncul. Mungkin karena saya datanya di tengah-tengah kali ya, jadi nggak bisa ini. Jadi harus dari awal ya. Karena saya datangnya tengah. Waktu sudah berjalan, Pak. Terus gimana ini? Sudah klik 90. Terus waktu berjalan. Terus gimana, Pak? Ini untuk apa, Ibu? Mau tanya untuk apa? Maksudnya gimana? Yang Ya, itu tadi ini kan lah, itu contoh buat aja polling. ya. Kalau kalau gitu. udah ya itu kan yang start install poll itu kan fungsinya untuk install poll ya. Jadi nggak ada pertanyaan tertulis, jadi lisan. Bentuknya by lisan. Iya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang langsung aja deh yang kedua ya, create new poll aja ya, langsung ya. Oke, supaya kelihatan. Tapi tak sampaikan dulu. Start and install poll itu fungsinya untuk kita memberikan poll yang belum kita siapkan. Yang belum kita siapkan atau mungkin itu spontanitas lah. Instant poll. Nah, misalkan langsung aja biasanya untuk yang bentuknya adalah ya atau tidak. Mitos atau fakta. Istilahnya seperti itu biar cepat ya. Nah, misalkan saya kasih pertanyaan komodo, mamalia atau reptil. Jadi kalau dua itu cepat, nah, gitu ya. Biasanya itu adalah install pool. Nah, sekarang yang bawahnya ini, kita coba yang bawahnya ya. Create new pool. Nah, lihat di layar Zoom saya dulu cara buatnya. Kita create. Nah, kemudian ini ada instruksi nih. 1, enter pool question and option. 2, create poll setting. 3, mark correct answer. Oke. Kita klik create. Oke, caranya kita coba ya. Enter poll question. Nah, ini hanya satu soal saja, namanya aja polling ya. Polling, satu soal saja. Kita kasih soal, misalkan paus, lebah bernafas dengan titik-titik. Kita tulis ini, Bapak Ibu sambil buat ya, Bapak kalau sudah paham ya. Tulis soalnya, kemudian ini tulis optionnya, misalkan
Ini B, Rakea, atau lihat dulu juga boleh. Ini kalau mau nambah option, add another option. Oke, ini misalkan kulit, add another option lagi, misalkan ini insert. Oke, kemudian perhatikan, duration of pool, berapa durationnya? 30, 60, atau 90? Serah, alpha 60. Kemudian make correct answer. Nah, ini adalah jawaban yang benar yang mana? Kalau kasus saya B ya. Udah, kemudian launch pool. Udah, seperti itu. Nah, ini full start in. Ya udah, ini sudah berjalan nih. Nah, jadi di layar siswa nanti akan muncul soal sama pilihan jawaban. Nanti mereka milih A, B, C, D gitu. Oke, silakan dicoba. Yuk, create pool. Ya. Ini saya nggak bisa masuk ya, karena pool itu saya harus masuk dari awal, nggak bisa tengah-tengah ternyata. Nggak bisa di tengah-tengah apa namanya jawaban apa di tengah-tengah pollingnya, di tengah-tengah waktu. Jadi harus dari awal. Create pool, silakan soalnya. Yang sudah mencoba sampai create pool, sampai muncul detiknya, silakan chat OK. Oke, mantap. Yang sudah silakan chat OK. Itu untuk polling. Oke, ya, sudah. Oke, belum. Bu April ada kesulitan? Kalau ada kesulitan boleh bertanya ya Bu ya. Oke, create pool. Bu April baru bikin, betul? Bu ini sudah, Bu ini sudah, Bu Rina sudah. Oke, yang pasti Bapak Ibu tahu cara pengoperasian ya. Ini Bu April sudah mulai nih. Saya coba jawab ya Bu April ya. Ibu kota provinsi Jawa Timur. Saya pilih Pacitan gitu ya. B. Ini kalau ibu kotanya ini Pak SB Pacitan. Oke. Monggo. Itu waktu Bentar, berjalan kan. jawabnya. Nah, nanti akan muncul di situ Bu April. Bu April boleh share screen deh, lihat hasilnya supaya yang Pak, sebentar. dan jawab punyanya Bu April kan. Coba lihat hasilnya ketika siswa menjawab. Seperti ini ya Pak. Saya screen Zoom ya Bu ya, bukan saya screen kelas ya. Supaya yang di sini lihat ya. Oh. Saya screen Zoom. Iya, sebentar. Jangan saya screen kelas, kalau kelas hanya saya aja yang siswanya Ibu. Zoom. Iya Pak. Oh. Kalau kemarin kan sudah saya contohkan kan, nanti jawaban masuk itu nanti akan Bapak Ibu langsung dapat siapa yang peringkat pertama, benar, tercepat siapa, seperti itu. Pak. Ya. Pak ini ya Pak, seperti Ya, ini itu, ya. ya betul lah. Tapi kan itu. menjawab B ya Pak. Ternyata betul. salah gitu. Iya, no one pick and the correct answer nggak ada. Tapi di sini ada tulisannya nih, A 0 suara, B 1 suara. Ini saya tadi yang jawab Bu. C nggak ada. Nah di situ. Oh, jadi iya. fungsi betul ya. Saya tadi jawab B, betul Bu Pacitan. Jadi fungsi poll ini untuk melihat tingkat pengetahuan anak sudah paham belum sih materi saya tadi kok masih salah gitu kan. Maksudnya seperti itu. Kalau misalkan masih banyak yang salah, kita perlu ulang lagi materinya sampai kompetensinya tercapai, pemahamannya tercapai. Nah, kemudian kita polling lagi, oh udah betul, berarti kita paham. Misalkan seperti itu. Oke, sip. Betul, Bu. Ya. Nah, ini maaf. Ini ada tulisannya mute all nih, dekatnya apa namanya? Di atas chat, betul ya?
Nah, ini karena ada siswanya. Maka akan ada menu mute all di atas ini. Kalau Bapak Ibu yang nggak ada siswanya, nggak ada. Tapi kalau nanti ada siswa masuk, nanti akan ada yang namanya mute all. Coba klik pupil, Bu. People. Nah, itu ada saya di dalam kelas Ibu. Ya, iya kan? Nah, di situ ada kelas saya. Ada nama saya di situ. Oke, sip. Jelas ya, Bu ya? Bisa, Bu Ya April? Pak, ya insya Allah. Ya, Nggih. pelan-pelan. Kalau berhasil tuh senang sekali Pak. Ya, iyalah. Semua kalau berhasil itu senang. Ya, saya lanjutkan lagi. Ini sudah, saya keluar dulu dari kelasnya itu. Oke, polling sudah selesai. Sekarang caranya keluar. Caranya keluar berarti kan di pojok kanan atasnya ada tombol ya. Nah, klik aja pojok kanan atas. Ini ada 2. Ada tulisan leave class. Leave class berarti kita keluar dari kelas tapi kelasnya nggak diakhiri. Berarti mereka masih ada di dalam. Hanya kamu yang meninggalkan kelas dan yang lain melanjutkan misalkan. Kita misalkan baru di jalan habis ngajar diem kan, kita mau lanjutkan nyetir, kita keluar. Nah, mereka misalkan baru ngerjain tetap di dalam kelas. Ya kan? Di situ. Kemudian kita masuk lagi bisa. Jadi kelasnya belum ditutup. Artinya seperti itu. Belum ditutup. Tapi kalau end class for all, maka semua langsung keluar. Paham ya? End class for all, jadi semua langsung keluar dari kelas. Nggak ada yang di online lagi. Jelas, kalau yang putih tadi kelas hanya saya yang keluar, guru. Yang lain tetap ada di dalam online ini. Ya, ada tetap di dalam online. Mungkin kita kasih tugas atau kita kasih suruh misalkan, atau suruh ngerjain sesuatu atau mendengerin baca misalkan seperti itu. Atau kita kasih soal, kita tunjukkan soal, misalkan seperti itu. Kemudian end class for all berarti semuanya ditutup. Ya, kita end class for all ya. Nah, seperti itu silakan end class for all. Kalau sudah akan ada muncul what did you teach today? Apa yang kamu ajarkan hari ini? Nah, ini fungsinya kan rekaman ya Bu ya, supaya rekaman nanti anak juga mudah. Ini rekaman apa sih, pas ngajar apa sih? Silakan ditulis, kalau perlu jangan hanya topiknya saja. Kalau perlu lebih kompleksnya apa? Misalkan ini tadi tentang ciri tumbuh kembang makhluk hidup, misalkan lebih spesifik. Jadi anak nanti milih rekaman lebih mudah. Seperti itu ya. Kayaknya tulisannya dibatasi ya. Karakternya dibatasi. Pak, boleh tanya Pak? Ya. Tadi minta di kliknya yang end class for all. Iya, end class for all, betul Bu. Nah kan kita mau menutup kelas ya. Menutup kelas kan sudah selesai. Iya, terus udah? Udah Bu? Udah ketemu Sudah ketemu seperti layar saya? Ya. Ya, udah silakan dilanjut ya Bu ya. What did you teach today? Apa yang kamu ajarkan hari ini? Nah, tadi misalkan kelompok makhluk hidup. Memang karakternya terbatas. Jadi pintar-pintarnya kita milih kata. Kemudian sekarang ada tulisan bawahnya. Make today class content public. Nah, kita akan membuat ini menjadi rekaman atau sekaligus jadi studi material. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau recording berarti nanti hanya masuk di bagian recording saja. Jadi hanya untuk sekedar ya rekaman sesi lah. Rekaman sesi. Atau mungkin karena sesinya itu hanya fungsinya untuk pembahasan soal itu kan. Jadi maksudnya ke recording aja. Pembahasan soal atau mungkin untuk tes aja atau mungkin untuk diskusi aja silahkan. Tapi kalau di dalamnya pembelajaran itu ada studi materialnya, konten kita sedang ngajar, berarti silakan dicentang dua-duanya. Nah, recording ya, studi material ya. Kemudian kita klik dan seperti itu. Jelas ya, paham maksudnya ya. Studi material itu berarti ya memang untuk materi studi. Itu bahas materi studi.
Kalau isinya cuma obrolan diskusi atau pembahasan soal, berarti cukup recording. Ya, tergantung Bapak Ibu ya. Klik done. Kemudian no you can engage your student based on making fast content. This content will happen on your website. Semua di recording, not no. Oke, sudah. Oke, kembali lagi ke dashboard ya. Nah, yang sudah sampai kembali ke dashboard silakan klik OK. Nanti recordingnya biasanya langsung masuk sih. Langsung masuk atau nanti bisa jadi ada nunggu sekitar 1 menit 2 menit nanti akan muncul. Pak, maaf saya Pak belum bisa keluar dari tadi ya Pak ya. Setelah saya klik exit terus klik apa itu for all tadi lah Pak. Terus adanya class ended sama rejoin. Tapi nggak bisa diklik Pak yang class ended. Boleh share screen. Boleh share screen. Tadi Bu merekam pembelajarannya nggak? Tidak Pak. Tidak. Kalau tidak berarti nggak muncul. Mainan. Ya, Pak. Coba di share screen ya. Jadi kalau tadi pembelajarannya nggak kita rekam, maka nggak akan muncul tadi recording tadi nggak muncul. Jadi langsung keluar. Tapi kalau dari awal kita recording atau kita recording di tengah, udah selesai berarti itu Bu. Udah, berarti di close saja itu tabnya. Atau Ibu coba classroom ended, coba diklik classroom ended bisa enggak? Nggak bisa kan? Ya, berarti udah selesai Ibu close. Yang tabnya ini tanda silang atas itu ditutup aja, itu diklik aja. Oh gitu ya Pak ya? Iya, karena Ibu kan nggak merekam kan? Iya, buat ya, tidak. Ya, karena nggak merekam maka nggak ada muncul menu yang saya tadi. Jadi langsung ketutup aja. Ya, berarti silang atas ya Pak ya? Iya betul, silang atas. Ya, sudah langsung keluar. Pak. Ya, sip. Sudah kan? Nah, tapi kalau Bapak Ibu merekam akan muncul tadi. Oke. Ya. Nanti rekamannya akan muncul di bagian recording, nanti tunggu beberapa saat, nanti akan muncul sendiri. Oke, yang sudah sampai ke dashboard silakan chat oke. Yuk kita tinggal beberapa menu lagi selesai. Yang sudah sampai ke dashboard berarti goalnya sudah clear ya. Silakan chat oke. Ya. Ya, silakan Bu. Yang mau bertanya. Gimana Bu Jikrona? Oke. Itu apa bisa kita unggah ke YouTube? Bisa. Berarti caranya nanti di download aja. Ini perlu di download, bisa di download. Bukan tampilan Siva ya, karena kemarin sudah semuanya praktek. Jadi karena bisa. Nah, ini pembelajarannya tadi ya. Bisa Bu, di upload bisa. Diundah ke YouTube bisa. Kait video gitu. Nah, bisa Bu. Tadi yang ngisi-ngisi tadi gimana ya Pak ya, setelah all kelas itu tadi kan exit, terus kayak ada ngisi-ngisi tadi apa ya Pak? Exit close tadi ya, ngisi-ngisi tadi ya. Nah itu ngisi-ngisi, ya itu ngisi-ngisi untuk yang ini Bu. Kalau kita merekam, tadi Bu nggak merekam soalnya, jadi itu nggak muncul. Iya. Jadi merekamnya yang ini Bu, ini perhatikan Bu April. Mungkin tadi Ibu kelupaan ini ya. Ini kan go live ya tadi kan, go live. Nah ini recordingnya di on kan. Ibu tadi di on kan ya? Botan, tidak. Nah, enggak. Kalau off berarti nggak merekam, jadi nggak akan muncul tadi, nggak akan menu rekaman. Jadi rekamannya Bu April nggak muncul. Gitu sih. Ya, Nah, Pak. jadi besok lagi kalau Ibu ngajar, ininya recordingnya di on kan. Jadi supaya otomatis dari awal ngajar langsung kerekam. Itu. Ya Pak. Gitu ya. Ya. Terus ya sip, nggak apa-apa Bu. Nah, soalnya tadi kan nyusul kan, nyusul cepat. Ya. Terus untuk Bu Zikrona tadi kan karena kebetulan ada pertanyaan di upload YouTube bisa. Berarti tinggal itu di download, tinggal di upload aja. Tapi sebenarnya di sini tuh ada namanya tuh ini Bu Zikrona. Namanya stream live on YouTube. Jadi saat kita ngajar ini kan, kita ngajar, jadi supaya Ibu Zikrona aku nggak perlu download lagi. Jadi caranya pas ngajar kan, pas mulai ngajar, langsung diklik aja stream live on YouTube. Nah,
di sini nanti akan dihubungkan dengan akun YouTube-nya Ibu. Ya kan, YouTube live streaming K di situ. Itu nanti caranya apa namanya ya? Perlu dikaitkan dengan akun YouTube sih. Ibu buka akun YouTube-nya Ibu, nanti Ibu mulai live streaming, nanti akan dapat K-nya dimasukkan sini, kemudian start live di YouTube. Nah, itu langsung masuk. Jadi apa? Ibu ngajar, kemudian di YouTube-nya Bu Zikrona itu live. Langsung, jadi semua bisa melihat tayangannya Bu Zikrona. Seperti itu. Tapi kan live stream ini kan bisa dibuat privat atau tidak kan. Nah, seperti itu. Nah, nanti ketika sudah selesai, Ibu ngajarnya selesai, nanti otomatis YouTube-nya itu juga selesai, mati. Dan itu otomatis direkam YouTube juga. Ya kan? Terekam YouTube juga. Jadi Ibu nggak perlu ngunggah, nggak perlu diunduh diunggah ke YouTube. Nah, caranya seperti itu Bu Zikrona. Tapi saya belum pernah nyoba sih. Tapi ini fungsinya kayak Zoom sih. Stream. Ibu pernah live stream Bu Zikrona? Gimana, Kak? Oh, Pernah live streaming pakai YouTube? Belum ya? belum pernah. Oh, belum. Ya udah, nanti itu tutorialnya ada di YouTube tuh. Cara mendapatkan live streaming key ini. Gitu. Ya. Tapi kalau Ibu mau diunggah sendiri anunya tadi silahkan. Ini saya Iya. post ya. Nah, seperti itu bisa. Oke. Nah, ini punya saya recordingnya udah muncul nih. Bapak Ibu dicek recordingnya udah muncul belum? Sudah, Udah ya? Nah, udah ya, betul ya. Nunggu berapa sekian menit lah tadi lah. Nah, rekamannya muncul. Nah, ini rekamannya nggak masuk di memori laptop Ibu, tapi ini ada di cloud-nya ini, cloud-nya Teachmin. Jadi nggak akan memangkas ini memori dari laptop maupun yang ada di HP anak. Jadi nggak masuk ke HP-nya anak, memorinya anak. Di situ. Jadi ini kayak YouTube-nya Teachmin sendiri. Jadi anak mau nonton rekamannya ini sewaktu-waktu bisa. Jadi Bu, saya kemarin nggak ikut, nah, coba kamu lihat rekamannya kemarin dipelajari, misalkan itu ya. Nah, kita tanpa harus kotak-atik itu sudah kerekam sendiri, tanpa harus ngupload ke YouTube itu sudah muncul recordingnya. Nah, jadi nggak ada alasan lagi siswa yang nggak paham karena bisa melihat dari recording. Seperti itu ya. Oke, sekarang lanjut ke absensi ya. Mudah-mudahan muncul ya. Karena tadi saya sempat sudah masuk beberapa kelas, tapi saya nggak tahu kalau cuma sekian menit itu masuk atau enggak. Kalau sekian detik, caranya di bagian summary itu ada di bawahnya Golef ada view attendance. Ya, saya nggak tahu nanti muncul atau enggak. Masanya kan tadi saya cuma masuk beberapa detik. Nah, oke. Kalau Bapak Ibu jadwalnya sudah benar, maka akan masuk absennya. Kalau jadwalnya benar ya, jadwalnya hari Sabtu jam sekarang. Nah, di sini kemudian ada tulisannya teacher itu present 44 menit. Nah, saya tadi ngajar tuh 44 menit, 73%. Nah, ini kalau ketahuan kepala sekolah kayaknya kena SP. Nggak sampai 1 jam. Kemudian view detail. Nah, kita lihat siapa yang hadir di situ. Kelihatan ya. Dan siapa yang absen. Nah, kalau Bapak Ibu mau ngecek yang di aplikasi HP silakan. Yang di akunnya guru. Di tempat saya sedang azan, silakan Bapak Ibu sampai sini otak-atik dulu, yang ada di HP juga bisa. Dicek ruang kelasnya, lihat kehadiran. Ya, saya mute Kok dulu. nggak muncul ya, Pak? Attendennya Punya saya kok nggak muncul ya, Pak? belum Padahal dijadwalkan. sudah berarti. benar. Oh ya. Sudah Bentar ya, Bu, benar, ya. jam Azan dulu 5. ya. Ya, sebentar. Iya. Udah benar, no?
Oke, Bu April silakan ini. Ya, Bu April silakan share screen ya. Hanya Bu Tini sudah masukkan konten materi. Kelihatan ini di saya sebagai siswa. Bu Tini menambahkan konten materi itu kelihatan semuanya, Bu. Saya sebagai siswa bisa lihat. Oke, ini view attendance. Itu Bu, view attendance, Bu. View attendance. Yang biru, bawahnya go left. Bawahnya go left. Go left. Nah, itu diklik. Oke. Nah, itu udah, Bu. P1, Bu. Ini teacher 23 menit 38%, view detail, Bu. Iya, View iya, detail. iya. Nah, bukannya nggak Iya, ada, Pak. belum ketemu. Belum diklik. Belum Iya. diklik. View detail, Bu. Iya, View iya. detail. View detail. Oke, detail. Mana Yang ya, bawah, Pak? View bawah, bawah, detail. bawah, bawah. Bawah. Oh, Nah, siapa ini. yang hadir? Nah, itu tuh Iya, Yenwa iya, Pak. itu cuma 4 menit 6% tuh. Itu kira-kira dapat Iya, nilai iya. Bu, nggak, Bu? Kalau Oke, Pak. Oke. 4 menit tuh dapat nilai nggak, Bu? Paham ya? Cara Iya. kerjanya melihat datanya ya. Oke, paham, Pak. Oke, itu di bawah P Oke, itu ada 4 oke. menit 6%. Oke, sip. 6%. Nah, Iya, itu Pak. 6% kehadiran. Iya. Oke, sudah muncul ya. Makanya karena di Terus. tempat saya murid, ya kan, saya lihat di kelas ibu, ya kan, saya sebagai murid saya cek, saya sebagai murid itu bisa ngecek kehadirannya sendiri. Tak kasih contoh ya. Ini kita tambah sebentar aja. Oke, kita sebagai murid bisa ngecek kehadirannya sendiri. Jadi anak-anak nggak bisa memanipulasi, anak-anak nggak bisa apa namanya ya, nggak bisa tipu-tipu. Loh Bu, saya kemarin ikut loh ya. Nah, anak bisa lihat datanya dan guru juga bisa lihat datanya tadi kan. Ini kita kasih lihat ya Bu ya, sebagai siswa. Jadi apa namanya nggak bisa dimanipulasi. Contohnya saya ke 3A PPKN ini ya, 3A PPKN. Oke, ini perhatikan di kehadiran. Sebelahnya detail ruang kelas itu ada tulisannya kehadiran, lihat kehadiran live Anda. Jadi untuk melihat kehadiran saya itu di kelas itu bagaimana. Kemudian saya lihat, oke, bentar. Ini hijau, harusnya warna hijau. Ini tadi tempatnya Bu, ini ada Bu April. Bu April ya. Nah ini. Nah ini contohnya. Nah ini muncul tanda hijau ini loh. Nah, hijau. Jadi kalau misalkan apa namanya, saya siswa itu selama 1 bulan itu kelihatan mana yang hijau, mana yang merah, mana yang hijau, mana yang merah kelihatan di sini. Kalau yang hijau ini present, ya seperti itu. Jelas ya. Kemudian ini notifikasi masuk semua nih. Ini ada yang sudah ngasih tes malahnya. Ya, ini live class recording available kelas 6OC ini ada recordingnya. Kelas recording sudah you have homework to complete. Ada yang sudah masukin ngasih saya PR nih. Nah, semuanya kerekam sendiri. Nah, ya, jadi semua notifikasi ada di sini. Oke, sip. Oke, satu lagi ya sebelum kita akhiri ya. Karena kalau nggak selesai nanti kita di hari minggu depan. Nanti sekalian semuanya praktek. Berarti kan Bapak Ibu cepat aja ya, Sumeru udah, ini tadi udah kesimpulan semuanya. Ini balik di back dulu ya Bu April. Kalau mau kembali ke tadi, ini ada tanda panah, back dulu supaya kembali ke halaman ini tadi. Udah ya, student, ini siswa. Oke, siswanya siapa aja. Kalau misalkan ada yang tidak berarti dihapus ini, delete. Kalau mau nama sifat spesifik tulis saja di sini namanya. Recording, ini recording semua pembelajaran untuk kelas ini. Kemudian tes, nanti aja ya kita tes ya, besok aja ya. Ini chat, kita mau chat. Nah, berarti kan ini ada kelas latihan Greenleaf, ini kita mau ngasih chat ke seluruh grup atau seluruh kelas ini. Kita ngasih pengumuman atau apa chat-chatan di sini bisa. Nah, anak-anak, ini bukan pengumuman tapi ngobrol ya, bukan pengumuman tapi 2 arah. Kalau chat ini berarti 2 arah. Kalau pengumuman itu 1 arah. Anak-anak gimana tadi kelas online-nya? Nah, maka otomatis akan masuk ke chat-nya semua siswa.
kayak grup ya. Kemudian kalau mau personal ya kita cari aja namanya persiswa ya, kita ketikkan aja di sini. Ayo, kenapa absen? Nah, seperti itu. Kemudian ini kembali ke grup ini ya. Ini persiswa, ini adalah grup, ini ada chat setting. Chat setting ini fungsinya untuk disable classroom chat. Nah, misalkan tidak ada yang bisa melihat classroom chat grupnya. Ini kalau mau di-on-kan berarti chat grupnya hilang atau enggak terlihat. Berarti ini tetap off ya supaya semuanya bisa melihat. Enable teacher only in classroom chat. Nah, apakah hanya guru yang ada di classroom chat. Jadi siswa nggak bisa hanya satu arah, ya kan? Enable student to student chat. Nah ini apakah kita izinkan siswa ke siswa itu bisa chat-chatan nggak di sini? Silakan. Kalau mau di oke on berarti mereka bisa chat-chatan. Misalkan saya dengan teman saya bisa chat-chatan melalui teachment ini. Kalau ini kita off kan, maka siswa itu antar siswa nggak bisa chat-chatan. Nah di situ ya. Di ini ya, di menu chat ini ya. Kalau mau tetap ya silakan ya, supaya mereka tetap interaksi social learning-nya. Nah, social learning kan. Udah, itu chat setting. Oke, coba ditarik dulu, kirim ke pesan ke saya. Silakan. Kirim pesan grup ya. Kemudian sama kirim pesan personal ke saya, Bapak Ibu. Silakan. Kirim pesan grup sama pesan personal ke saya ya. Silakan dicoba. Yuk. Nah, kita lihat. Ada belum? Nanti saya bisa lihat chatnya ini. Bu Anastasia sudah ngechat saya. Bu Oktovina sudah. Bu Oktovina ke grup. Nah, sudah saya bisa lihat di notifikasi. Nah, seperti itu. Jadi pengelolaan kelas ya, pengajaran dalam satu aplikasi. Oke, sudah ya. Oke, tes sama homework kita minggu depan aja ya. Kita tinggal notice board aja, notice board. Jadi saya pastikan asumsikan chat sudah mudah ya, insya Allah mudah. Nanti kalau ada pertanyaan bingung, kita ke pertemuan terakhir yang minggu depan. Kita otak-atik semua yang masih bingung. Kemudian notice board itu pengumuman, hanya satu arah. Caranya mudah, kita add notice, kita kasih pengumuman nih. What if the announcement about? Apa yang ingin diumumkan? Nah, minggu depan, tanggal 5 Maret, kita ulangan. Bab 3. Tolong disiapkan. Misal, terserah mau apa. Misalkan, tolong besok saat live membawa gelas, membawa contoh serangga, misalkan seperti itu. Kemudian choose file ini, misalkan kita mau melampirkan gambar atau foto. Misalkan ini contoh gambarnya, ini contoh botolnya, ini contoh apa misalkan. Terserah ya, choose file. Kemudian kita create. Udah ini masuk ke pengumuman. Jadi nanti siswa di HP-nya langsung muncul nih notifikasi pengumuman. Notice board akan muncul di situ. Nah, ini di tempat saya Anda menerima pengumuman. Nah, ini ada notisnya, ada notifikasinya nih di situ. Jadi anak akan selalu update. Siswa akan selalu update. Notifikasi, ya. Oke, sudah. Kemudian homework kita bisa aja minggu depan karena homework dan tes ini ada dua model, unduh sama manual ya. Kita minggu depan aja. Yang terakhir studi material. Nah, studi material ini kita bisa menambahkan konten-konten untuk pembelajaran siswa. Apakah modul, apakah PPT, apakah foto, apakah video YouTube, semacam itu. Kita bisa menambahkan itu. Contoh aja ya, ini add new, perhatikan dulu ya, lihat di layar YouTube saya sekilas. Add new, supaya rapi ya.
lihat di layar Zoom, ketika di studi material, kita klik add new kan, add new, kemudian kita klik create folder. Nah, biar rapi kita buat folder, misalkan ini untuk bab 1. Kita create folder. Nah, baru ini kan bab 1 nih. Cara taunya ini di pojok kiri nih. Studi material bab 1. Nah, di bab 1 ini kita mau masukkan apa ini? Upload file, modul, PDF, PPT, add YouTube, misalkan kita ada video pembelajaran, misalkan asinkronus ya, asinkronus learning, berarti masuknya ke blended learning kan. Nah, add YouTube video, tinggal kita masukkan di sini misalkan video ciri-ciri manfaat hidup. Kemudian ini linknya, link YouTube-nya. Kemudian ini deskripsinya. Udah. Kemudian kita close. Udah, nanti akan masuk di sini. Udah, kalau misalkan sudah masuk semua, kita back ke studi material. Kita bikin lagi nih, add new, create folder, bab 2. Nah, seperti ini. Maka akan muncul kelompok-kelompok. Oke, ya, seperti itu ya. PR-nya adalah, silakan coba studi material dibuat minimal 3 folder. Di dalam folder minimal 1 file atau 1 video YouTube, link YouTube ya. Terserah nggak sesuai konten nggak apa-apa, penting contoh aja. Nanti saya sebagai siswa akan bisa melihat studi material kelasnya Bu Oktovina, Bu Tini, Bu Zikrona, studi materialnya apa saja. Seperti itu ya, itu PR-nya. Silakan diotak-atik setelah ini atau nanti silakan untuk studi materialnya. Dan kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah Senin kan libur, Selasa saya ada agenda, berarti insya Allah Rabu ya. Kalau nggak ada perubahan nanti saya infokan. Cuman ini saya umumkan dulu, kita pertemuan berikutnya atau tambahannya adalah Rabu sore. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Sebelum saya tutup. Pak, kalau mau memasukkan tadi misalnya apa materi-materi kita yang sudah dibuat ke file tadi gimana? Oh, mau masukkan file ya? Ya udah. Ya. Oke. Ini dulu tadi kan sini ya depan ya, studi material Bu Tini, betul ya? Ya. Ya. Kemudian add new. Ibu buat folder Ya, dulu sudah. supaya terarsip ya. Ibu buat folder, Ya. terserah foldernya mau disusun sesuai bab atau disusun sesuai jenis materi, terserah. Add new, kemudian Ibu ini create folder. Misalkan materi yang mau Ibu upload itu untuk bab apa? Misalkan bab 5 tentang apa misalkan kelompok makhluk hidup. Create folder. Nah, sudah ke-create kan ini. Nah, kemudian cara masukkannya ini upload file. Ini Bu, upload file. Nah, tinggal ini dimasukkan aja filenya. Atau di drag drop atau browser ini dah masukkan aja filenya. Misalkan ini mah respirasi, kemudian klik open. Nah, ini masuk. Kemudian ini dikasih nama filenya apa? Gambar respirasi. Kemudian deskripsinya apa? Bla bla bla. Copy to other classroom. Nah, ini kalau copy berarti apa? Misalkan kita punya banyak kelas, yang itu kita ngajarnya biologi semua kan. Daripada kita masukin satu persatu ke kelas, kalau misalkan materi ini untuk semua, kita copy, kita on kan. Klik. Nah, maka semua kelas yang kita buat akan mendapatkan materi ini tanpa masukin satu-satu. Copy to other classroom. Paham ya? Misalkan Bu Tini ngajar kelas 3A, 3B, 3C, 3D, Ibu udah bikin kelasnya semua, kemudian copy to other classroom, udah materi ini masuk ke semua kelas itu. Khusus kelas 3. Ya kan? Kemudian klik yang ini. Udah jadi. Nah, nanti akan muncul materinya di satu. Nih, studi material bab 5 kelompok makhluk hidup ada satu materi. Punya saya gambar nih, gambar respirasi. Anak-anak nanti akan muncul notifikasi, tinggal dibuka, oh ini materinya nih, diklik, di-download bisa. Seperti itu Bu Tini, bisa dicoba ya. Iya Pak, lagi nyobain nih. Oke, sip. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Bu April. Satu apa lagi Pak? Iya, nggak Untuk apa-apa. yang chat Pak, kok nggak muncul ya Pak, chat dari Pak Fuadi tadi ya? Oh, Yang di coba saya Ibu ya? share screen. Yang di setting apa ya? Ibu coba share Iya, screen, Bu. Ya, sebentar.
Yang lain boleh bertanya ya. Nah, ini sudah muncul kan chat. Ini kan chat Ibu mau ngechat grup dulu. Coba ini berarti chat 9 TKKR. Klik. Udah kan? Oke. Sekarang Ibu yang ini interact with student ini diklik kolom bawah. Bawah sendiri. Nah, bawah sendiri Bu, bawah. Nah, itu yang tulisannya interact with student. Ya udah Ibu ketikkan aja itu. Itu Ibu ngetik chat untuk grup semua siswa kelas 9. Itu semua siswa kelas 9 loh ya. 9 TKKR maksudnya. Nah, itu ibaratnya kayak grup WhatsApp-nya, grup kelasnya, chat grup kelas. Nah, betul. Kemudian klik itu enter atau tanda panah itu. Nah, itu udah masuk tuh. Saya bisa balas Ibu, coba. Gitu. Bentar, tak balesi dulu ya Bu ya. Bentar, tunggu dulu. Saya balesi nanti muncul di situ. Iya, saya kira tadi chat dari Pak Fuad yang di kelas kan tadi saya latihannya, ini. enggak, Ibu latihan ngechat saya kan. Ini saya balas ya Bu ya. Oh iya, sudah. Bu. Nah, ini muncul enggak nih di tempat Ibu? Nah, itu muncul tuh. Sudah saya chat Bu. Oke, sampun Sudah Pak. lega. Iya. Sekarang Iya, chat Pak. pribadi. Ibu Iya. klik nama saya. Yang ini yang kiri. Oh, ini Bukan yang enggak itu. ya, Pak. Itu chat setting. Ini. Nah, itu chat pribadi khusus untuk Yen Fuadi aja. Pribadi. Nah, itu pribadi. Beda ya. Ah, betul. Oh. Enggak apa-apa belajar Iya, aplikasi Pak. baru. Nggih, sampun, Pak. Udah, Ji. Maaf ini. Enggak apa-apa, memang harus gitu, Bu. Iya. Daripada bingung dipendem enggak bisa. Makanya harus Daripada tanya sesat ya, di harus tanya. jalan. Beban saya juga Iya. nanti kalau Bapak Ibu kebingungan. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, untuk share screen itu berarti video juga bisa, yang penting sudah disiapkan begitu Pak ya, di tab begitu. Ya, bisa. Share screen kan? Share screen apa? Saat Iya. boleh. Misalnya ya video misalnya ya saat Oh, itu. bisa dong. Berarti kan Ibu tinggal share screen window kan? Ibu share screen window, Iya. tinggal dibukakan YouTube kan, udah nonton YouTube kan mereka, atau nonton videonya Ibu, gitu maksudnya kan? Iya. Iya, ya kayak kita pakai Zoom atau Google Meet kan seperti itu juga. Oke, sip. Ya, terima kasih Pak. Oke, yang lain? Ada pertanyaan? Berarti kita minggu depan ketemu hari Rabu, kita masih ke homework sama tes ya. Dan nanti setelah itu saran kita coba praktek kalau bisa beberapa peserta di sini untuk coba. Ya. Di situ. Itu aja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bu April, terima kasih ya sudah berusaha semaksimal sekuatnya. Ya, saya mohon maaf kalau merepotkan, tapi semoga berkah ya Bu ilmunya. Dan Ya, semangatnya Pak, luar biasa. Bu Zikrona, Iya. terima kasih. Pak Tesi Joni, Bu Ini Tini, Pak Zain, Pak Sultano, Pak Ruhia, terima kasih Ini Pak. Pak Zain, tadi saya ada Ya. ketinggalan. Ya, Bu Oktovina dan Bu Heni. Ya, terima kasih sudah jam Terima sekian. kasih Pak. Sama-sama Bu, nanti tolong di grup di-share kesan pembelajaran hari ini. Ya, apa yang dirasakan, kalau memang pusing ya sampaikan aja pusing ya. Kesannya bagaimana, semoga itu memberi masukan buat saya dan kita perbaiki di pertemuan berikutnya. Gitu. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya dan selamat long weekend ya. Ya, happy weekend. Ya, Terima kasih banyak. Sehat semuanya. semuanya. Terima kasih. Ya, Dadah. saya tutup Sampai ya. jumpa. Ya. Nanti ya